Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Poppy Agustin, NIM L1A119087 dari kelas R002 atau kelas B, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dengan mata kuliah silvikultur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fors Bambang Irawan, SP, MSc IPU. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai tentang teknik penanaman di lapangan. Nah di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemeliharaan tanaman di lapangan. Nah mari kita bahas satu persatu. Nah jadi pemeliharaan tanaman merupakan aspek yang penting dalam memegang tumbuh kembangnya tanaman. Nah secara umum kegiatan pemeliharaan ini meliputi yang pertama itu ada penyulaman, yang kedua ada pemupukan, yang ketiga ada pengendalian gulma, yang keempat ada pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir yaitu ada mengatur naungan. Jadi mari kita bahas mulai dari penyulaman. Nah jadi penyulaman adalah suatu kegiatan penggantian tanaman yang mati, baik mati akibat hama dan penyakit atau organisme, sehingga jumlah tanam sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang didasarkan pada luas lahan dan jarak tanam. Nah adapun tujuan dari penyulaman adalah untuk meningkatkan presentasi jumlah tanaman pada suatu lahan sehingga penggunaan lahan menjadi lebih optimal. Umumnya penyulaman ini dilakukan pada awal-awal tanam sekitar 7-14 hari setelah tanam. Hal ini dilakukan agar variasi tanaman yang tumbuh dapat seragam. Nah, adapun faktor-faktor pengaruh tanaman menjadi rusak dan mati di lapangan, yang pertama yaitu teknik penanamannya, yang kedua kondisi lingkungan yang berubah setelah penanaman, yang ketiga kondisi tanaman yang rusak pada bagian tertentu, yang keempat kondisi tanah yang kurang mendukung, yang kelima serangga dan binatang yang berpotensi merusak tanaman, dan yang terakhir yaitu gulma. Nah pada tanaman tahunan penyulaman bisa dilakukan maksimal pada 3 bulan setelah tanam. Umumnya dilakukan sekali pada satu periode tanam. Umumnya tanaman yang pertumbuhannya lambat ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu kesalahan dalam memilih sebagai bahan tanam, yang kedua kekurangan unsur hara, yang ketiga tidak adanya mikroorganisme simbiotik, yang terakhir yaitu penyiangan gulma kurang optimal yang dilaksanakan. Nah selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu pemupukan. Jadi tujuan dari pemupukan adalah untuk memperbaiki kebutuhan media tanam dan menambah unsur hara yang diperlukan pertumbuhan bibit. Nah untuk memenuhi kebutuhan unsur hara pada bibit ini sesuai dengan yang diperlukan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama yaitu jenis pupuk, yang kedua dosis pemupukan, yang ketiga waktu pemupukan, dan yang terakhir yaitu cara pemupukan. Nah kita masuk ke jenis pupuk. Jadi jenis pupuk ini ada dua, yang pertama pupuk organik dan kedua itu pupuk anorganik. Jadi pupuk organik adalah pupuk yang dihasilkan dari sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia, yang termasuk dalam golongan pupuk anorganik ini kompos, pupuk hijau dan pupuk kandang. Nah sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat dari pabrik-pabrik dan mengandung unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pupuk organik antara lain yang pertama yaitu pupuk yang sudah matang bila dipegang tidak hangat atau tidak terjadi penguraian atau mikroba. Yang kedua itu tidak berbau tajam seperti bau amoniak yang kurang enak. Dan yang ketiga yaitu kenampakannya sudah seperti tanah, bersifat gembur dan berwarna coklat tua. Nah jenis pupuk anorganik ini yang sering digunakan dalam pembibitan adalah pupuk nitrat atau urea ZA, pupuk fosfat atau superfosfat, asam fosfat,
pupuk kalium, dan pupuk daun. Nah, dosis pemupukan ini, penentuan dosis ini yang diberikan pada pembibitan ini tergantung pada fase pertumbuhan bibit, tingkat kesuburan media tanam, dan penjumlahan populasi bibit. Pemberian pupuk pada fase muda ini media tanam yang subur dan populasi yang sedikit. Dosis pemupukannya ini lebih rendah bila dibandingkan dengan fase pertumbuhan yang lebih dewasa. Media tanamnya ini kurus dan populasinya tinggi. Kita masuk ke waktu pemupukan. Jadi, waktu pemupukan dalam pembibitan ini didasarkan pada jenis pupuk yang digunakan, fase ini pertumbuhannya, dan kondisi cuaca. Jadi, waktu pemberian pupuk organik ini sebaiknya diberikan bersamaan dengan membuat media tanam, agar tanam yang digunakan menjadi gembur. Sedangkan pupuk anorganik ini diberikan pada saat bibit sudah tumbuh agak besar. Nah, cara pemupukan ini perlu dilakukan dengan cara yang pertama itu melalui media tanah dan melalui daun. Pemupukan bibit ini melalui daun dapat dilakukan dengan penyemprotan. Selain pemupukan daun, pemupukan lewat media tanam ini dapat dilakukan dengan penyiraman. Jadi pupuk dilarutkan ke dalam air dan dilarutkan, pupuk disiram pada media tanam pembibitan. Nah, bibit dipupuk dengan cara disemprot ini memiliki ketentuan. Adapun ketentuannya yang pertama yaitu larutkan pupuk yang keluar dari nozzle dalam bentuk percikan kabut. Yang kedua, arahkan semprotan sesuai dengan arah angin. Yang ketiga, bibit yang disemprot bagian daun yang menghadap ke bawah. Yang keempat, penyemprotan larutan pupuk daun dilakukan tidak terlalu dekat dengan bibit. Dan yang terakhir yaitu bibit nampak segar dan tidak layu. Nah, yang ketiga kita masuk ke pengendalian gulma. Jadi pengendalian gulma ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok gulma teki-tekian, yang kedua kelompok gulma rerumputan, dan yang ketiga yaitu kelompok gulma berdaun lebar. Nah, jadi yang pertama itu kelompok gulma teki-tekian. Jadi ciri dari jenis gulma ini adalah mempunyai penampang lintang batang berbentuk segitiga membulat, tidak berongga, mempunyai daun yang berurutan sepanjang batang, tidak mempunyai lidah, daun pada titik tumbuhnya tersembunyi. Nah, kelompok ini mencakup jenis gulma Cypressaceae. Contohnya adalah teki ladang dan modelan. Nah, kedua kita masuk ke kelompok gulma rerumputan. Jadi ciri dari gulma rerumputan ini adalah daun soliternya pada buku-bukuan tersusun di dalam 2 deret, bertulang daun sejajar, terdiri atas 2 bagian yaitu helai daun dan pelipah daun. Lidah daun ini terlihat jelas di batas antara pelepah daun dan helaian daun. Nah, contoh dari jenis gulma ini adalah alang-alang dan rumput kawatan dan rumput belalang. Nah, kita masuk ke kelompok gulma berdaun lebar. Jadi contoh dari gulma berdaun lebar adalah ciplukan dan sembung rambut atau wedusan. Nah, jadi cara pengendalian gulma ini yang pertama pengendalian gulma secara mekanis, dan yang kedua pengendalian gulma dengan sistem kultur teknik, yang ketiga pengendalian gulma secara kimiawi, dan yang terakhir yaitu pengendalian gulma secara biologi. Nah, yang pertama itu pengendalian gulma secara mekanik. Yang pertama yaitu mencabut gulma, yang kedua pembabatan gulma, yang ketiga menginjak-injak gulma, yang keempat melakukan pengolahan tanah, yang kelima pembakaran gulma, yang terakhir yaitu pemakaian mulsa. Nah, yang kedua yaitu pengendalian gulma dengan sistem silvikultur. Ini yang pertama pengaturan jarak tanam yang baik, yang kedua melakukan rotasi tanaman, dan yang ketiga itu melakukan pola tanaman tumpang sari. Nah, yang ketiga yaitu pengendalian gulma secara kimiawi. Jadi herbisida ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu
herbisida kotak, yang kedua herbisida sistemik, dan yang ketiga herbisida tanah. Jadi cara pengaplikasiannya ini, herbisida untuk pengendalian gulma ini dibedakan menjadi yang pertama perlakuan merata, kedua perlakuan jalur, ketiga perlakuan setempat. Nah, kita masuk yang keempat, yaitu pengendalian gulma secara biologi. Jadi ada beberapa syarat yang diperlukan. Yang pertama, aktivitas dan penyebaran musuh ini dapat diatur dan dikuasai. Yang kedua, mencakup area yang luas. Dan yang ketiga itu aman untuk mengaplikasikannya. Nah, kemudian kita masuk yang keempat, yaitu tentang pengendalian hama dan penyakit. Jadi hama adalah sebuah binatang atau serangga dan satwa yang dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan. Jadi jenis hama dan penyakit ini umumnya menyerang pembibitan adalah belalang, ulat, dan cacing. Jadi organisme penyebab penyakit adalah patogen atau virus, bakteri, jamur, dan nematoda yang mengakibatkan terganggunya proses fisiologi tanaman. Jadi penyakit yang merusak pembibitan umumnya disebabkan oleh jamur. Nah, jadi jenis-jenis hama atau penyakit yang menyerang pembibitan tanaman ini diantaranya yang pertama yaitu ada hama cacing putih, yang kedua hama belalang dan ulat pulisia, dan yang ketiga yaitu ada penyakit lodo atau dumping off. Nah, hama cacing putih atau Acarus sp ini merupakan hama cacing putih yang menyerang bibit muda umur kurang lebih 2 minggu dengan gejala serangan berupa seluruh bagian bibit ini menjadi layu, tapi tidak diikuti oleh perubahan warna daun yang menjadi coklat seperti halnya daun yang mati akibat kekeringan. Jadi bagian yang diserang mulai dari akar kemudian masuk ke dalam batang tanaman. Nah, sedangkan hama belalang dan ulat pulisia ini yaitu gejala serangan berupa daun menjadi rusak dan berlubang-lubang. Pengendaliannya ini dengan cara menyemprotkan berkala 2 minggu sekali dengan pestisida. Nah, yang selanjutnya itu penyakit lodo atau dumping off, yaitu penyakit yang biasanya menyerang bibit yang masih muda, yaitu berumur kurang lebih 2 minggu setelah sapi. Nah, dengan gejala serangan berupa pembusukan pada hipokotil, selanjutnya bibit ini roboh setelah tersiram air panas. Nah, pengendaliannya dengan fungisida ditenes konsentrasi 0,2%. Nah, jadi cara pengendalian hama dan penyakit tanaman ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu ada cara fisik, yang kedua ada cara mekanis, dan yang ketiga itu ada cara kimia. Jadi yang pertama itu cara fisik. Jadi cara fisik ini dilakukan dengan cara membersihkan lingkungan di sekitar pembibitan, memusnahkan gulma sebagai tempat berlindungnya hama atau sebagai inang penyakit dengan cara dibakar. Sedangkan cara mekanis yaitu dengan mengamati bibit. Jika ada hama diambil kemudian dibunuh. Jika ada bibit yang terkena penyakit diambil kemudian dibakar agar tidak menulari bibit yang lainnya. Sedangkan cara kimia yaitu bahan kimia yang paling banyak digunakan adalah pestisida. Jadi pestisida ini sering menjadi pilihan utama dalam upaya pengendalian hama dan penyakit karena memiliki beberapa keuntungan. Antara lain yang pertama itu dapat memberikan hasil yang cepat. Yang kedua, aplikasi di lapangannya relatif lebih mudah. Yang ketiga yaitu dapat diaplikasikan setiap waktu dan tempat. Dan yang keempat yaitu dapat diperoleh dengan mudah. Penggunaan pestisida ini dalam konsepsi pengendalian hama terpadu merupakan alternatif
terakhir apabila cara pengendalian lain tidak berhasil. Nah, menurut fungsinya ini ada beberapa jenis pestisida. Yang pertama yaitu insektisida, itu gunanya untuk mengendalikan hama serangga. Yang kedua itu ada akarisida, fungsinya itu untuk mengendalikan tungkai dan kutu. Yang ketiga itu ada fungisida, itu berfungsi untuk mengendalikan jamur atau cendawan. Yang keempat itu ada nematisida, fungsinya untuk mengendalikan cacing atau nematode. Yang kelima ada bakterisida, itu fungsinya untuk mengendalikan bakteri. Yang keenam itu rodentisida, itu fungsinya untuk mengendalikan binatang pengerat. Yang ketujuh ada helisida, itu berfungsi untuk mengendalikan sifut atau bekicot. Dan yang terakhir itu herbisida, untuk fungsinya untuk mengendalikan gulma. Nah, kemudian kita memasuki yang kelima, yaitu mengatur naungan. Jadi pengaturan naungan pembibitan ini dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, naungan pembibitan dibuka saat cuaca cerah pada pagi hari sekitar jam 7. Yang kedua, plastik naungan ini digulung rapi dari sisi ujung sebelah timur sampai ke sisi ujung sebelah barat. Nah, yang ketiga, pada saat sebelum terik matahari, plastik naungan ini ditutup kembali dengan rapat dan rapi, dan pada bagian ujung-ujung pembibitan itu terbuka. Yang keempat, lama naungan dibuka dari hari ke hari semakin meningkat, berlangsung sedikit demi sedikit, disesuaikan dengan pertumbuhan bibit sampai akhirnya bibit tahan terhadap terik matahari. Dan yang kelima yaitu bibit tidak mengalami stres atau layu selama plastik naungan dibuka. Nah, bibit telah dipelihara ini menunjukkan yang pertama tumbuh subur dan segar, yang kedua tidak terserang hama dan penyakit, yang ketiga itu tumbuh kuat dan tegak, dan yang terakhir itu pertumbuhannya normal dan tidak cacat. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.